Enggak apa-apa, nyebut Yesus Kristus itu sama saja kok. Ya memang lebih lengkap Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhannya gitu ya. Tapi Yesus Kristus pun enggak masalah. Karena Kristus itu sendiri suatu gelar yang enggak main-main itu. Kalau sudah ngerti firman Tuhan, belajar mendalam tentang Kristus, Al-Masih, Amasia, itu satu gelar yang agung, yang luar biasa. Ya, itu adalah Allah dalam rupa manusia. Itu adalah anak Allah. Anak Allah itu di dalam Kristen adalah Allah, ya, dalam rupa manusia. Ya, kita tidak bahas itu, tidak apa-apa. Tapi paling tidak ada biar ngerti ya, kenaikan Yesus Kristus, ya, Yesus Al-Masih. Dan kita belajar tentang kenaikan Yesus ini, tadi sudah saya singgung, di lagu-lagu itu udah, yang kita nyanyikan tadi sebenarnya sudah ada. Coba saya ingin tahu, Anda menyimak nggak nyanyinya tadi? Kita kemarin, apa ya, bukan training sih, kita pertemuan ya sedikit-sedikit, sambil ada masukan-masukan ya, selain motivasi tentang para pelayan Tuhan ya, untuk musik pujian khususnya ya, untuk kita di dalam memimpin pujian, di dalam menyanyikan pujian untuk Tuhan, penyembahan. Jangan lupa ya, minggu lalu ya, hari Minggu, itu kita harus dengan sungguh-sungguh ya, kalau bahasa dunia itu penghayatan. Jemaat juga gitu. Ya, kalau menyanyikan pujian, penyembahan, lagu gereja istilahnya gitu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Amin. Seperti penghayatan gitu loh, saudaraku. Setiap kata itu, wah itu benar-benar, itu firman Tuhan semua kan, diambil dari firman Tuhan. Setiap kata itu usahakan benar-benar dihayati sungguh-sungguh. Maknanya, ngerti. Ya, kita enggak cuman melafalkan sesuatu yang enggak ngerti artinya. Wong ini bahasa Indonesia, amin saudaraku. Ya tahu kan bahasa Indonesia semua, Anda ngerti artinya kan, tinggal harus penghayatannya aja. Enggak ada artinya Anda mau nyanyi bahasa Ibrani, mau nyanyi bahasa Yunani, bahasa asli, tapi enggak ngerti artinya buat apa. Yang lagi rame ini, viral ini apa? Havenu Shalom. Itu dibikin salamnya orang Yahudi, itu Alkitab itu. Havenu Shalom, ku bawa berita, itu kan dari firman Tuhan. Sejahtera, Shalom itu kan sejahtera, Havenu Shalom, alaikum kepada kamu sekalian. Ku bawa damai sejahtera, berita damai sejahtera kepada kamu sekalian. Havenu Shalom, alaikum. Havenu Shalom itu berkat. Ya kalau bahasa Arab Assalamualaikum gitu, tapi ini ada lagunya yang lebih lengkap ya, kepada saudara sekalian gitu ya. Puji Tuhan. Nah, harus dihayati sungguh-sungguh setiap kata ya. Enggak cuman, saudara kan sering nyanyi itu, Havenu Shalom, semangat. Ngerti artinya enggak, saudara? Iki lagu basa Ibrani, nyanyi tapi enggak ngerti artinya, ya percuma. Jangan ya, kita mulai sekarang belajar ya. Setiap apa yang kita nyanyikan, kita ngerti artinya, amin ya. Baca Alkitab pun juga ngerti artinya. Hari ini kita akan belajar apa sih, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga. Dari nyanyian tadi loh, sudah ada tadi, naik ke sorga untuk apa? Kita nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Untuk apa? Yang pertama, Apa? Wah, itu tadi, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Ayatnya mana ini dulu kan? Wow, ini ada lagunya. Loh, itu apa firman Tuhan atau bukan loh? Saudara jangan asal ikut nyanyi misalnya gitu. Loh, wong Kristen kudu ngono, jemaat sini saya kepingin harus ngerti, enggak cuma ikut-ikutan gitu ya. Yang di luar enggak ngerti ya silakan. Itu salamnya orang Ibrani ngawur ya, orang Yahudi, orang Israel. Itu Alkitab, Havenu Shalom. Nah, sekarang ini coba ayatnya mana? Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Mana ayatnya, saudaraku? Ayo, yang tahu enggak? Ayo. Ya, nek Mas juga jelas ngerti ya. Ayo, buka. Terus nanti buka ayatnya ya, ada Yohanes 14 itu nanti. Yang kedua apa? Yang kedua, selain supaya naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, yang kedua untuk apa, saudaraku? Nanti ayatnya baru kita buka, ya kita kulik. Yang kedua untuk apa? Waduh ya, dia berikan Yesus Tuhan, tadi yang nyanyi yang mau menyembah mau firman Tuhan. Yesus Tuhan, ayo, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Untuk apa? Dia berikan Roh Kudus, yang memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya apa? Juga rohnya Yesus. Ya sudah saya ajarkan ayatnya banyak itu.
Itu ayatnya nanti juga ada ya. Masalahnya mungkin kelemahannya nggak ngerti ayatnya Pak. Iki pancet aja. Harus ngerti, nggak cuma ngomong tok gitu loh. Buktinya ada di firman Tuhan ini. Alkitab ini sudah ribuan tahun, saudaraku. Oh, ribuan tahun. Perjanjian baru aja itu dari tahun 100 itu sudah selesai. Tahun 100 terakhir Rasul Yohanes soalnya, umur 100-an ya. Itu umur 90-an hampir 100 ya. Itu luar biasa, sudah selesai gitu ya. Udah ribuan tahun saudaraku. Ya, jangan sampai sia-sia kita jadi anak Tuhan itu. Oke, 2 tadi ya kita belajar tentang Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat dan untuk mencurahkan Roh Kudus. Oke, sebelum masuk ke sana saya mau memberikan pengertian atau menunjukkan ayat firman Tuhan bahwa istilah, kita belajar istilah dulu ya. Istilah naik ke surga. Tadi untuk apa kan nanti kita akan lihat ayat-ayatnya ya, untuk menyediakan tempat, itu apa menyediakan tempat itu? Kan harus ngerti pengertiannya. Mencurahkan Roh Kudusnya itu untuk apa? Saya akan tunjukkan dulu untuk pendahuluan ini, istilah naik ke surga itu apa? Ya, di Alkitab ada, di kitab-kitab lain yang ngopi Alkitab, yang ngomong lebih asli, tapi sesungguhnya ngopi. Wong itu baru ada 700 tahun setelah kejadian. Bayangkan, saudara percaya mana? Ya, orang ini saksi mata yang lihat Yesus naik hidup-hidup ini. Para rasul ini lihat Yesus naik terangkat ke surga, saksi hidup, menceritakan apa yang Yesus katakan. Dengan yang 700 tahun setelah itu, Yesus tidak mati, tidak disalib, Yesus itu gini. Ya terserah lah ya, yang waras ngerti sendiri ya, saudara mau pilih percaya yang mana, ya. Dengan yang 700 tahun baru ada cerita, Yesus gini loh, kamu tahu dari mana? Wahyu ini. Wah repot lah gitu. Ya sudahlah, kita akan lihat, tapi itu bisa dibuktikan, ayo bisa jelaskan enggak? Naik ke surga itu apa sih? Gitu. Ini bukan untuk apa, tadi kan untuk apa? Apa itu naik ke surga? Apa yang dimaksud Yesus naik ke surga itu apa? Oh diluputkan dari, dikejar orang Yahudi apa itu? Terus karepmu lah. Oh kalau Alkitab lain, saudaraku ya. Saya akan tunjukkan, kalau ini terlalu panjang saja, tapi saya mau buat sederhana dari istilah saja. Sebetulnya Yesus naik ke surga itu ada istilah lainnya. Dengar baik-baik. Kembali kepada Bapa. Bapa yang di sorga, di segala sorga. Doa Bapa kami itu, sorga itu jamak, yang memenuhi sorga. Kembali kepada Bapa. Ya, saya akan tunjukkan ayatnya. Ya kebanyakan manusia, coba baca ini. Agak banyak ayatnya, biar kemarin cuma baca 1, 2, 3 ayat diprotes. Enggak. Yohanes 8 ayat 14. Di Yohanes 8 dulu. Yohanes 8 ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dari mana aku datang dan kemana aku pergi kembali. Datang terus kembali. Tetapi kamu tidak tahu. Kamu nggak ngerti dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya orang-orang Yahudi. Ya, mereka menolak Yesus, nggak ngerti. Nanti para murid ya nggak ngerti. Namanya juga ya belum disingkapkan, tapi Yesus nanti nyingkapkan. Ayat 21. Ini orang-orang Yahudi ya, yang menolak Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Tidak mungkin kamu ke sana. Karena kamu orang berdosa, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang menolak Yesus. Nggak kenal Yesus. Saya sempat lihat di YouTube bagus itu ya. Pak Stephen Tong ya, dia ngomong bagus dia. Dia menjelaskan di TikTok, short, bukan TikTok ya. Short itu loh, YouTube yang short itu ya, yang pendek. Jelaskan kenapa orang membenci Yesus gitu loh. Coba, ini bagus saudara, coba renungkan. Apa sih salahnya Tuhan Yesus itu? Yesus Kristus itu loh, salahnya apa? Kenapa orang benci dia gitu loh? Orang nggak suka sama dia. Coba, kenapa orang hate Jesus?
Apa salahnya? Apakah ada orang yang lebih baik dari Yesus? Orang yang lebih suci dari Yesus? Orang yang berkorban begitu rupa seperti Yesus? Orang yang begitu baik, begitu suci, begitu kudus. Kenapa dibenci? Mikir enggak, saudaraku? Pernah mikir enggak? Loh, apa sih salahnya? Maaf ya kalau kecuali Yesus pernah bawa senjata. Perang, kamu enggak percaya aku. Sikat. Perang, ya toh. Maaf saya enggak, yang mana ya, ngerti ya. Perang. Yesus itu pisau dapur aja lu enggak pernah bawa, saudaraku ya. Tapi kenapa orang benci dia? Pernah mikir enggak, saudara? Ya? Aneh kan? Orang enggak, termasuk orang Yahudi loh. Ya, siapa yang makanya pernah aku nih berbuat baik, nyembuhkan orang, beritakan kamu. Tapi kenapa kamu benci aku? Pernah Yesus tanya seperti itu. Ya. Itu loh enggak habis pikir, saudara. Ya. Saudara-saudara yang selama ini mungkin denger ini ya benci Yesus. Coba pikirin apa salahnya Yesus Kristus. Kalau enggak mau sebut Tuhan enggak masalah. Yesus itu memang Kristus. Mesias, Al-Masih. Kenapa kamu benci? Apa salahnya? Coba pikirin, nanti biar waras itu loh. Oh, poyo salah ya. Gak ono. Ya, kita lihat. Apa yang Yesus katakan? Ya, aku datang, pergi, kamu enggak ngerti. Ke tempat aku datang, kamu juga enggak tahu. Ke tempat aku pergi juga kamu enggak ngerti. Enggak mungkin kamu bisa ke sana. Kamu mati dalam dosa-dosamu. Dari mana Yesus itu? Yesus sama Yohanes 8, nanti tetap ya, ayat 42, kita selesaikan pasal 8-nya dulu. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jika Allah itu adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. kamu akan mengasihi aku. Nah ini, tunggu dulu. Masalahnya percaya enggak? Tahu enggak bahwa Allah itu Bapak? Kalau enggak tahu, enggak percaya ya. Aku ini bukan anaknya. Kan kalau Allah itu Bapak, berarti yang nyebut itu kan anaknya. Aku ini hambanya, aku ini budaknya. Sebenarnya bahasanya itu slave, budak. Ya toh. Silakan, kalau engkau jadi budaknya silakan. Saya bukan budaknya Allah. Saudara dan saya siapa? Anak-anaknya. Amin. Kalau Allah adalah Bapakmu, kau pasti mengasihi aku. Saudara mengasihi Yesus, amin. Karena Anda anak-anaknya Bapak di surga. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Baca. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang dan keluar dari Allah. Terus? Jadi Yesus itu datang, keluarnya dari Allah, dibuka di sini gitu loh. Kamu kan enggak ngerti gitu loh. Tak kandhani gitu loh. Aku ini datang keluar. Ektu theu exilten bahasa Yunani. Ek itu keluar ya, dari Theu Allah, exilten, aku datang keluar. Exilten itu kalau saya misalnya dari sini pergi keluar dari gedung ini ya. Orang lihat, oh itu yang datang keluar dari situ. Dari siapa? Allah yang kita panggil Bapa. Nah, makanya istilah lain nanti Yesus naik ke sorga itu apa? Ya di Alkitab nanti kembali kepada Bapa. Yang kita nanti akan lihat. Oke, sekarang coba lihat Yohanes 13 ayat 33. Ini ngomong sama murid-muridnya. Yohanes 13. Sekarang Yohanes 13 ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Nah ini kan tadi sama orang Yahudi ya, ngomongnya agak keras ya. Kalau sama murid-muridnya, anak-anakku, makanya kita nyebut Yesus Bapa itu juga enggak apa-apa. Kan Yesus ngomong, anak-anakku, nyata berarti Yesus itu nyebut murid-muridnya anak-anak kan dia berarti Bapak. Tapi dia bukan Bapak di surga itu aja. Cuma disebut Bapak enggak apa-apa. Asal pengertiannya benar. Makanya ada lagu kan, Yesus, Yesus engkaulah Bapakku, enggak apa-apa. Ada banyak ayat Yesus nyebut murid-muridnya, orang-orang itu anak-anakku. Di Ibrani pun itu dianggap anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena kita memang nanti dilahirkan kembali. Ya, ketika percaya Yesus itu jadi anak-anaknya Bapa di surga, sekaligus anak-anaknya Tuhan Yesus, enggak apa-apa. Ya, luar biasa. Anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ini mau pamitan ya. Jadi Yesus belum naik ke surga itu sudah ngasih kisikan dikit-dikit ya. Ya, sudah buka-buka dikit, nanti aku mau tinggalin kamu ya. Tapi seketika saja
hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Habis ini kamu tidak akan lihat aku lagi. Terus kamu akan mencari aku. Kamu akan cari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Ya, Yahudi. tadi kan, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi ya, sebelumnya mereka sudah pernah dengar itu. Ke tempat aku pergi. Ke tempat aku pergi. Tidak mungkin kamu datang. Tidak mungkin kamu ke situ, istilahnya maksud datang itu. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Orang Yahudi aku beritahu, tidak mungkin kamu bisa sampai ke sana, ya. Dan tidak apa-apa, biar anak kecil itu biasa ya. Seneng di sini sebenarnya, cuman ya tidak apa-apa sebetulnya. Mungkin dikasih peredam ya mulutnya. Saya tidak apa-apa sih, saya tidak pernah merasa terganggu. Cuman saya harap saudara juga enggak. Namanya anak kecil, saudara. It's okay. Saya senang dengan anak-anak ya. Yesus juga cinta anak-anak, amin. Saudara jangan terus, saya pernah lihat pendeta, marah tambah nangis. Yo, apa sih? Bocor Alkitab, Yesus itu senang sama anak-anak, di pangku, malah dirangkul dia gitu ya. Ya, itu mungkin minta apa tadi itu? Gak apa-apa ya, jangan terganggu. Oke, gak apa-apa, namanya juga anak-anak. Oke, jadi seperti kepada orang-orang Yahudi aku katakan, gak mungkin kamu pergi ke tempat aku datang. Ya, demikian juga aku ngomong sama kamu, anak-anakku, murid-muridku. Tapi gak berhenti di situ bedanya. Lah, ayat 36 nih, tetap Yohanes 13. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Kemana engkau pergi? Akhirnya tanya. Tadi ngomong pergi. Mau kemana sih? Itu kan cerita-cerita terus. Saya ini kan habis dari Solo, saudara ya. Berapa hari ini? 10 hari. Kurang ajar. Waduh, kamu 10 hari. 3 hari 2 malam. Saya yang nambah 1 hari karena ngajak Mr. Frank. Kurang puas dia karena sakit kan, enggak sempat ikut kemana-mana. Akhirnya minta, tadi malam aja kita kemana lagi? Pulang, besok jam 5 harus berangkat dari Solo. Akhirnya ya itulah ya. Saya pergi ini kan berapa kali cerita, anak-anak kan kerja terus ini sedikit intermezzo aja lah ya. Kan kerja terus di depan apa itu hari raya itu ya. Lebaran, enggak libur. Lebaran lebaran dulu, kupat itu sudah libur terus, rame terus. Tapi saya menghibur mereka, nanti kita liburan ya di hotel ya, ke Solo, nanti ini ada kolam, ada pemancingan, ada pool, kolam renang segala macam. Saya cerita terus. Lama-lama tanya, kapan Pak? Ya nanti, nunggu dulu, masih rame, eman ini, masih kumpul uang ini, depotnya masih rame. Tanya lagi, terutama Chandra ini sudah, kapan Pak? Terus saja, saya juga sungkan lama-lama, ya wis. Akhirnya sebenarnya masih nanti, akhirnya ya sudah pesan semua, hotel, tiket pesawat. Pesawat apa kamu? Kereta. Mau pesawat keliru mincet kereta. Ya sudah, nasibmu ya. Orang segitu ya. Saya ngajak Mas juga biar bantu ngurunin. Saya ngajak Frank juga ya biar rame. Ya singkat cerita kan akhirnya ya kan tanya-tanya terus aku. Kapan sih Pak? Kapan sih? Kemana sih Pak? Karena diceritain sama nyonya itu ada tempat wisata baru itu ya. Janti Park. Nah, itu kan kalau di Jawa Timur Jatim Park. Ini bukan Jatim, Janti. Janti. Daerah mana ini? Boyolali itu ya apa? Klaten ya, Klaten. Wah, tak pernah ke sana Pak? Orang belum ya? Wah, orang sana kan. Janti Park gitu, ada foto-foto. Waduh, Janti Park. Tanya terus, kemana sih Pak? Akhirnya sampai ke sana ya. Ada fish terapi, terapi ikan. Pak Ari sekali-sekali nyoba darah tinggi apa itu bisa dulu Pak. Orang yang duduk, jadi kaki itu dimasukkan ke kolam, dikerikiti ikan Pak. Rasanya awal-awal ya geli sakit. Itu orang yang dekat saya sudah 3 kali Pak. Saya ini semuanya tinggi, sekarang enak badan saya gitu. Saya sakit-sakit saya empet. Seger, anak-anak sampai geli. Fandi ini, ayo ini biar hilang semua, termasuk dosa-dosanya ini. Lalu dia masuk, nggak kaki, seluruh badan masuk. Wis cocok ini ya. Digigitin semua, biar aliran darah lancar. Kan tanya terus, akhirnya ya dibuka, ya sudahlah. Ya sudahlah, akhirnya nyampe juga. Ya kadang-kadang kalau cerita-cerita kan ditanya seperti Petrus,
Akhirnya Petrus tanya, Simon Petrus berkata pada Yesus, Tuhan kemana sih kau pergi? Kalau Chandra tanya, Pak kapan sih pergi? Terus kemana Pak Janti itu? Ya akhirnya sudah, ya seperti itulah, ini intermezzo dulu. Jawab Yesus. Jawab Yesus, Tahu gitu saya jawab seperti ini Chandra ya. Biar ke tempat aku ke pergi, tempat aku pergi. engkau tidak dapat mengikuti Kamu aku tidak bisa sekarang. ngikuti aku. Sekarang, tetapi Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Buat murid-muridnya, anak-anakku, ini kan masih pasal 13 tadi. Seperti orang-orang Yahudi, mereka nggak ngerti dan tidak akan bisa ke sana. Lu memang siapa yang bisa? Tetapi kelak, ya haleluya. Amin saudaraku? Kelak. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku, nanti ke sana. Kelak. Ya toh? Engkau? Loh, belum selesai. Tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku. kau akan ikut aku. Amin, saudaraku. Kristen itu. Pengikut Kristus. Dimanapun Yesus ada, ya ikut. Itu. Amin, saudaraku. Amin. Yesus ada, ikut. Yesus ke surga juga ikut ke? Dia naik ke surga, ikut ke? Surga. Yesus ke jalan salib, lah ini masalahnya. Orang Kristen sekarang mau ikut ke? Suaranya hilang. Kalau ke surga buanter semua. Ke surga ikut. Ya, jalan ke Golgota, bukan Golgota salib. Ya, kok diem semua? Yang Kristen ya gini gitu. Gelem enak itu. Wadah nafsir, memang Yesus sudah menderita buat kita, sudah disalib. Kita tidak perlu disalib, bocor Alkitab. Barang siapa mau ikut aku, ayo ayatnya bilang apa? Dia harus menyangkal diri dan Waduh Mbak Mimi ini ya mikul salib, saudaraku. Dia Dia memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Menyangkal diri dulu ya. Barang siapa mau ikut aku, dia harus loh Ibu, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saya pernah menjelaskan menyangkal diri kan. Dirimu kepingin yang enak-enak. Sangkal. Ya toh, harus menyangkal keakuan egomu, kesenanganmu. Hidup untuk Tuhan. Nyangkal diri, pikul salib. Mbak Mim ini setahun setengah lebih ya, kalau nggak kerja di tempat yang lama. Karena nggak mau kalau kerja di situ nanti kembali ke manusia yang lama. Wah ini pengorbanan, saudara. Biasa pegang uang MM-an, saudara ya. M itu miliar jutaan, ukur miliar. Sekarang, haleluya. Karena Yesus sangkal diri, pikul salib, megang berapa Mbak Mimi? Sekarang megang berapa? Oh, rahasia dapur Pak. Nunggu bapaknya yang ngasih, ketawa yang ngasih. Adiknya iri, Pak saya kok gak, ini dia lari ke sini beberapa ini, haleluya. Jangan takut Pak Petrus, kalau Tuhan tuh nyalurkan berkat itu luar biasa kok. Apalagi untuk anak kita yang kita kasih, udahlah percaya Tuhan itu siapkan. Saya ini ya habis banyak, ngomong gini nanti, saya potong gaji anak-anak, nanti saya bercanda terus. Ya tidak apa-apa itu untuk, ya karena kasih gitu, kita lakukan itu. Kadang-kadang maaf ya, sering kadang kalau cerita sama orang di luar kita ya, kadang ngerti kita nampung anak, ya bahkan nanti ke depan dengan Joshua ini, sharing-sharing, wah puji Tuhan dia juga punya suatu ini saudaraku. Gak apa-apa Jo ya, biar sharing anak-anak muda biar tahu. Dia juga punya kerinduan nanti suatu kali bisa nampung anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya, nanti nampung. Ya, kalau dia sudah nanti kerja segala macam, dia mau buat seperti itu, puji Tuhan, nanti serahkan. Kita bantu rame-rame, kita layani. Kalau ngomong gini, nanti kalau mau punya anak aku 4, pakai yang 2 anaknya sendiri. Ini luar biasa. Yang 2, aku ngangkat anak. Luar biasa. Kenapa? Itu untuk orang-orang yang yang tidak beruntung. Nanti, waduh luar biasa. Dan ternyata sharing-sharing nanti ketemu dengan orang yang sevisi. Ya kalau pasangan hidup itu harus sevisi. Yang satu gini, yang satu mau gak gelem mau. Repot ya, gak masuk. Nanti pasangan hidupnya pasti ya jadi penolong gitu loh. Saya kok buka ini ya, wah berarti nanti yang sama Joshua harus begitu. Iya. Enggak tahu Mas Yuka visinya apa? Sudah sharing belum sama es teh ini? Ngerti enggak ini? Ayo.
Gitu loh, ini nggak asal pokoknya seneng, cantik, ganteng, wah ini habis nikah bingung. Mau ngapain ya? Yombo ya, main gaplek aja. Gak jelas. Nah, ku punya visi, itu ada lagunya kan? Untuk bangsa ini, ku punya mimpi. Itu yang untuk bangsa negara gitu. Untuk negeriku, terus apa? Satukan hati, wah itu terus nanti KKR. Oke, kembali. Jadi, loh, saya kok sampai ke sini. Jadi, ayo Yesus itu kita ini, ya hidup kita ini sudah dirancang oleh Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi memang nggak ngerti, kamu juga nggak ngerti, tapi jangan khawatir. Sekarang nggak ngerti, kelak. Katakan kelak, 1, 2, 3, kelak. Berarti kan nanti ada masanya. Kamu akan ikut aku. Amin. Ikut aku. Saya mau tunjukkan Yohanes 14 lah, barulah kita ke Yohanes 14. Ini sudah berapa pasal nih? 8. Tapi ya lompat-lompat, kalau baca semua bagus itu. 8, 14, sekarang 14. Kita mulai ayat 1 dulu. Ya, nanti ayat ini muncul pada Bapa. Banyak ayat pergi pada Bapa, cuman karena waktu ya. Nanti saudara bisa gampang ya searching pergi pada Bapa. Wah, banyak kitab nanti bisa keluar. Sama Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Ojo gelisah. Percayalah kepada Allah. Percaya pada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya juga kepadaku. Loh, Kristen tuh gitu. Percaya pada Allah, juga percaya pada Yesus. Lah kalau cuma baca ayat ini, itu berarti loro itu Tuhan iki lho ya toh. Nek makane boco iku saya kemarin baru rada aktif di YouTube. Ada yang ini maaf ya saudara seberang tuh ini lho Yesus utusan. Memang lho, kalau baca cuma satu ayat memang kebiasaannya kan gitu ya. Ayat itu kan kepotong-potong kan. Kadang bawahnya tuh enggak ada urutan, enggak beda sama kita. Kita nih kalau baca cuman sampai di sini yo gak jelas. Loh, ada dua Tuhan. Percaya pada Allah, percaya pada aku gitu loh. Apa maksudnya lo? Ojo mandek ning kene. Makanya baca Alkitab itu harus tuntas. Kalau apalagi baca sebelumnya ngerti. Nah, tadi aja lah Yohanes 8:42 tadi. Aku ini sopo toh? Aku datang dari mana, pergi balik kemana, kamu ndak ngerti. Tapi kalau Allah itu Bapakmu, kamu ngerti karena aku datang dan keluar dari Bapak. Loh, metu tuh kok Bapak. Anaknya Bapak aku ini. Karena Bapak itu, ini loh saudaraku, Allah itu roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dihampiri. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Hampiri itu didatangi itu loh, tidak iso. Didelok aja gak iso, bahasa Jerman. Dilihat aja nggak bisa, didatangi juga nggak bisa. Karena Allah itu roh. Nggak fisik seperti kita gini, roh. Tapi eksis, ada, berpribadi, bisa berpikir, punya, ya manusia diciptakan juga memiliki pribadi. Karena serupa dengan dia, memiliki kehendak bebas. Ya, kalau agama Buddha itu Tuhan itu tidak memiliki pribadi, ya sudah, tidak bisa dijelaskan itu aja, ya abstrak. Tapi kita enggak. Tapi itu roh, tidak berwujud. Ya, besarnya itu seberapa? Oh, tidak terukur. Memenuhi langit dan bumi, langit tidak terukur. Ya toh, tidak bisa diukur. Langit aja tidak bisa diukur. Apalagi Tuhan yang menciptakan, tidak bisa diukur lagi. Lah mau bagaimana manusia bisa datang sama Tuhan? Nah makanya, tidak usah dibuka ya, Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak yang keluar dari Bapa ini loh, Yesus tadi ini. Yang memperkenalkan. Nah nanti di ayat ini dijelaskan, ayo. Ya, jangan berhenti di sini, saudara-saudara yang suka mengkritik Alkitab. Comot ayat sana, comot ayat sini. Loh, itu loh ada Tuhan orang Kristen, loh nyembah. Nggak, baca lagi ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Di rumah Bapakku, Allah yang kita panggil Bapa, itu juga Bapaknya Tuhan Yesus. Allah itu Bapa kita, juga Bapaknya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan kok punya Bapa loh. Bapa itu artinya sumber, ini pengertiannya gitu. Aku keluar dari Bapa loh, ya toh, berarti sumbernya dari Bapa. Kalau kita keluar dari ibu kita masing-masing, itu ibu kita Kartini. Ya toh, kalau kita jadi anak Bapa, bukan karena kita keluar dari Bapa, karena kita percaya Yesus, ikut jadi anaknya Bapa. Kalau bahasa teologinya itu diadopsi, diangkat anak. Ya,
Seperti Joshua tadi ya. Nanti kalau ngadopsi misalnya, enggak jadi, oh kok malu dia. Itu harus sama perlakuannya. Enggak boleh membeda-bedakan ya. Puji Tuhan. Oke, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Tentu aku mengatakannya kepadamu. ya toh, kalau enggak, ya aku pasti ngomong, enggak ada tempat buat kamu. Oh ada, terus? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, ke rumah Bapa. Lah Bapa itu roh ya, ini istilah saja ya, jangan keliru ya. Rumah Bapa, Bapa itu roh. Loh, mau punya tempat tinggal ya apa? Ini kan gambaran. Ada satu tempat di mana itulah hadirat Bapa. Bapa ada di situ gitu loh. Di situ nanti aku menyediakan tempat karena aku ke situ gitu loh. Ya tahu istilahnya gitu loh. Aku tuh pergi ke situ kembali. Sebenarnya saya harus baca ayat 12 dulu lah biar ngerti. Ini aja. Ya sini apa 12, enggak kemana-mana. 12, nanti balik lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kemana? Bapa. Kepada Bapa. Gitu loh. Ya Pak. Ke tempatnya Bapa, bukan hanya ke tempat, nanti saya akan tunjukkan balik kepada Bapa dari mana dia keluar. Kembali ke situ istilahnya gitu loh. Nanti ada ayatnya ya, panjang banyak. Saya coba meringkas ini. Ya kita kembali ke ayat 2 tadi ya. Aku sediakan tempat bagimu. Nah saudara harus ngerti ya. Yang dimaksud tempat ini lah, ini kadang-kadang ya pendeta dulu ya maaf ya sering khotbah seolah-olah nanti saudara itu di sorga disediakan rumah. Wah apalagi ditambahin sediakan keleng-keleng ngerti ya. Oh, kok yang istri siapa tadi bilang? Wow, kamu. Wah, di surga loh masih ada istri. Ini ada yang sampai tanya. Nanti misalnya kalau di surga ya, oke lah itu pengertian surganya orang lain-lain beda-beda silakan lah. Misalnya pengertian ke surga dikasih istri 72 yang perawan semua, virgin semua dan tiap hari itu ya toh tiap hari itu melakukan seperti itu tetap virgin, itu katanya mujizat. Lah saya mau tanya gini, oke lah, saya mau apapun ya. Sekarang orang kalau sudah mati, kan ke surga syaratnya kan mati dulu kan. Terus tubuhnya kemana kalau orang mati itu? Sudah lenyap kan, masuk tanah. Lah sekarang waktu ke sana kawin sama itu tadi punya 70, pakai opo? Pakai tubuh opo? Loh iki roh loh iki. Berarti belum ke surga itu, masih gitu-gitu masih pakai itu. Wong di surga itu sudah roh kita nih, ya opo ya, bola ya. Oke. Nah, tempat itu juga bukan berarti rumah terus Anda dikasih rumah beneran gitu, oh, enggak. Ini istilah bahwa kita ada tempat di situ. Saudara memiliki tempat di dekat Tuhan, di hadirat Tuhan, Anda dapat tempat. Ya, ada bersama. Coba ayat lanjutnya kan jelas nanti ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Aku telah pergi ke situ itu kemana tadi saudara biar ngerti ini. Kepada Bapa. Ya toh, ke tempat Bapa, kepada Bapa, karena Bapa itu bukan seperti kita harus gini, roh memenuhi langit dan bumi. Ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku datang kembali, ini kedatangan kedua kali loh, dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayo baca sama-sama yang terakhir nih, 1, 2, 3, supaya di tempat di mana aku ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada, kamu pun berada. Itu loh Kristen itu, ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus pergi kepada Bapa, ya ikut ke sana. Tak sediakan tempat kamu, ada tempat buat kamu di situ. Ini Wahyu 3:21, ini sambil buka lah nanti, biar Anda ngerti surganya Kristen itu, buka bisa digambarin, enggak bisa digambarin seperti jasmaniah gitu, enggak bisa. Wahyu 3:21, ini pernah kita bahas ini dulu. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Barang siapa menang, iya.
Dia kan ikut Yesus kan, ikutnya itu duduk bahkan di atas tahtaku, kunya ini siapa? Tuhan Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang Aku pun Tuhan Yesus telah menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah kuasa, apa tadi itu? Selain itu, kuasa maut, lagunya apa itu? Ya itu kan dikalahkan, dosa dikalahkan, itu kematian dikalahkan, naik ke surga. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Yesus telah menang, naik ke surga, duduk di atas bersama-sama Bapa. Di atas tahtanya Bapa. Saudara kalau baca penglihatan di Wahyu, surga itu, tahta itu cuma satu, maksudnya yang diduduki Bapa itu. Ya saudaraku ya, aku menang dan duduk bersama-sama Bapa di atas tahtanya Bapa, maksudnya itu Bapa. Nah kalau kita bayangkan secara fisik manusia, berarti dulu pernah dibahas ini kan, berarti bahasa Jawa itu loh, bisa jelaskan kayak pangku-pangkuan kan, nah, bukan gitu, ini bicara tempat. Maksudnya kita nanti bersatu, kumpul dengan Tuhan Yesus, sedang Tuhan Yesus kumpul kembali kepada Bapa. Akhirnya kita akan selama-lamanya bersama Dia lah. Memang untuk membayangkan hal seperti ini ya secara jasmani tidak bisa ya, karena ini roh, manusia roh kita. Kembali ke Yohanes 14 ayat 3 tadi. Supaya di mana aku berada, di tempat di mana aku berada, aku menyediakan tempat bagimu. Surga banyak tempat untuk kamu tinggal gitu loh ya. Saya enggak mau lagi kita ngerti ada rumah nanti ya, ada rumahnya nanti modelnya apa ya, tanya lagi. Ada model minimalis atau model apa, enggak. Itu tempat buat kita nanti tinggal. Ya. Tempat untuk kita bersama dengan Bapa selamanya. Tempat untuk kita bersama Dia, ya kan? Karena Yesus itu kembali pada Bapa dan kita akan ikut. Seperti yang katakan pada Petrus, pada murid-muridnya. Terus ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah ini beda kalau murid-murid ya. Nanti kamu jadi ngerti jalannya kemana ke situ lah, muncul ayat 5. Nanti kita sambil belajar. Apakah Tuhan ada dua Tuhan? Percaya padaku, percaya Allah, percaya padaku. Ya, kalau belum selesai nggak ngerti ini. Yesus kembali pada Bapa. Kita akan bersama Dia ya di sana bersama Bapa selamanya, itu bicara surga. Terus ayat 5 coba. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan ini menggambarkan orang yang pergi sendirian. Tidak tahu kan, bayangannya Thomas kan nanti Tuhan Yesus ke sana. Loh aku kan ditinggal, nanti kamu pergi kemana, aku harus kemana, nggak ngerti. Alamatnya mana gitu loh. Istilahnya gitu, gak ngerti apa jawaban Tuhan Yesus. Jalannya kemana jalannya? Jalan ke situ bagaimana untuk bisa sampai pada Bapa? Karena pikiran masih ya dunia, masih jasmani, pikirnya jalan itu ya jalan alamat itu, tempat mana itu gitu. Apa jawab Yesus? Akulah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Akulah jalan gitu loh. Jalannya kemana? Ya aku ini jalan. Kita pernah bahas Pak Ari apa? Domba itu Pak Ari waktu Kersel, gembala dan domba sempat disinggung, bukan cuma gembala, Yesus itu pintu ke kandang, akses. Jadi Yesus itu akses pintu kepada Bapa. Akulah jalan sampai ke tempat yang kamu tanya ini loh. Ya saudara seberang bilang sirotol mustaqim, gitu ya. Jalan itu loh, jalan dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa? Nah, kalau setelah baca lengkap gini, kalau kita dari ayat awal tadi, supaya kamu bisa sampai ke tempat tinggal yang sudah tak siapin tadi, tinggal bersama Bapa. Kan aku kembali ke situ dan kamu ikut aku kembali kepada Bapa, kamu ikut aku bisa sampai di situ. Itu hanya melalui aku sebagai jalannya gitu loh. Jalannya bisa sampai ke situ. Tanpa aku kamu enggak sampai ke situ gitu loh. Lanjut.
7. Sekiranya kamu mengenal aku, Kan akhirnya apa maksudnya? Yesus menjelaskan, kalau kamu kenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. wah ini saudara, kamu pasti juga kenal Bapakku. Ini kan seolah-olah tadi ada dua, percaya pada Bapa, percaya padaku. Kowe nek wis weruh aku, engko mesti ngerti Bapak sing dimaksud nggone iki malu. Terus Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat sekarang Dia. ini kamu kenal Bapak ini yang tak omong tadi nih, tempatnya itu banyak tempat tinggal. Nanti tak bawa rame-rame ke sana gitu loh. Aku balik ke Bapak, kamu tak bawa kepada Bapak. Dan kalau kamu kenal aku, nanti kenal Bapakku. Kan enggak ngerti aku mau ke sana ya apa caranya? Yus kenal aku. Sampai pada Bapak. Kalau kamu kenal aku, kamu juga kenal Bapak. Bahkan sekarang ini, baca. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Bukan nanti, sekarang ini kamu kenal dia. Dia itu Bapak. Dan kamu telah melihat Nah ini Dia. tambah runyam ini. Kamu sekarang ini sudah kenal dia, kan perasaan dikenal no toh. Misalnya saudara kalau mau dibawa ke rumahnya seseorang, saya belum kenal ya Pak. Nanti mau ke sana gimana caranya? Kalau enggak kenal, lu gak usah khawatir. Lu iki lu melalui aku. Engkau sampai ya toh. Sampai ke sana. Karena aku dalane ke sana. Loh, sapa to kuwi? Kowe nek kenal aku, ya kenal nih pokok Jawa ya wong kuwi mau, Bapak itu mau sing tak sebut mau. Kowe nek kenal aku padha mbek kenal beliau. Kalau kowe ndelok aku, kamu lihat aku, ini yang lebih ngeri lagi. Kamu telah melihat dia. Sing duwe nggon iki lho, sumbere iki lho, sumber urip iki. Bapak iki nek kowe kenal aku, kamu kenal dia. Kamu lihat aku, kamu juga lihat dia. Muncul pertanyaan. Lihat. Kata Filipus kepadanya, Tambah bingung muridnya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan. Loh kan kenapa tadi dari kenal ya toh jadi lihat. Karena perlu tunjuk. Karena Yesus nyebut lihat. Berarti tunjukkan. Tunjukkan beliau itu yang disebut dijelaskan tadi. Supaya kami melihat. Sudah cukup. Supaya nanti kalau engkau pergi nggak kesasar kami kira-kira gitu. Kalau engkau pergi kami kumpul lagi gitu loh. Tunjukkan Bapa itu. Lah apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa lihat aku, dia telah melihat Bapa. Bapa. Itu loh. Ada dua Tuhan, orang Kristen nyembah dua Tuhan. Enggak, yang kita sembah adalah, belum selesai saya, makanya ini masih belum selesai, ini masih mumet muridnya, makanya murid-murid itu maaf ya, jangan dipikir, wah enak ya kalau ada Tuhan Yesus ya, saya andai kata jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, atau orang-orang zaman itu, betapa indahnya, saya mendengarkan khotbah-khotbahnya, saya ngerti, belum tentu saudara. Banyak waktu itu murid-murid itu bingung diajak ngomong Yesus itu, bicara tempat itu juga, kemana nanti jalannya kemana, siapa itu yang punya itu, ya tempat itu punyanya siapa itu, tunjukkan sampai kepeden-kepeden, gak mudeng saudara. Loh kamu kenal sama dia, kenapa? Kamu sudah kenal aku, kalau sudah kenal aku cukup, sudah kenal dia. Dan kalau kamu sudah lihat aku, ya sudah lihat dia loh, bingung maksudnya, tunjukkan. Nah ini jawab, sudah lama kau sama aku Filipus, masih belum kenal juga. Barang siapa telah melihat aku ini Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Sesungguhnya orang yang sudah lihat Yesus ini sudah melihat siapa? Bapa. Terus? Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amin saudaraku. Jadi orang Kristen itu mengenal Bapa, melihat Bapa melalui siapa? Tuhan Yesus. Nah, makanya saya kata tadi, orang Kristen itu Tuhannya enggak dua. Ya sekaligus pengajaran. Orang Kristen itu Tuhannya satu. Yaitu Bapa. Gitu loh. Bapa yang dikenal. Bapa yang dikenal dan dilihat melalui Tuhan Yesus.
Jadi waktu Anda kenal Tuhan Yesus, melihat Yesus itu sudah mengenal dan melihat Bapa. Amin, saudaraku? Nah, kalau melihat ini mungkin perlu penjabaran agak panjang. Kapan kita melihat Tuhan Yesus? Nanti saya tunjukkan. Jangan dipikir Tuhan Yesus itu tidak bisa memperlihatkan diri. Ada berapa banyak orang kesaksian. Maaf kalau gereja Protestan, karena tidak percaya itu zaman dulu. Saudara, setelah Yesus naik ke sorga, nanti lain kali saya tunjukkan kisah para rasul. Ada banyak Tuhan Yesus menampakkan diri, maksudnya mendatangi, memperkenalkan diri. Salah satu yang paling terkenal kepada Rasul Paulus. Waktu itu masih Saulus, didatangi. Loh ya apa? Akhirnya kenal Allah melalui Tuhan Yesus. Akhirnya menjadi rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Rasul terbesar. Oke, kita lihat. Barang siapa melihat aku, telah lihat Bapa. Kenal aku sama dengan kenal Bapa. Inilah iman Kristen. Tidak mungkin seorang pun kenal Allah yang benar, yang kita panggil Bapa, kalau tidak mengenal Yesus lebih dulu. Kalau tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus terlebih dulu. Tidak mungkin. Bahkan agama Kristen sekalipun, KTP-mu Kristen, lahir di keluarga Kristen, kalau kau tidak kenal Yesus, maaf saudaraku, kenal sama tahu beda. Loh saya tahu ceritanya Pak, iya di sekolah minggu diceritain. Kenal enggak? Hati-hati loh, Matius 7. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku gini. Nyah, aku enggak kenal kamu loh, ya Pak, enggak cilaka saudaraku. Saudara merasa saudara mengenal Tuhan. Tapi Tuhan, loh aku enggak kenal kamu, nyah kamu membuat kejahatan. Ya saudaraku ya, nanti kita akan belajar terus. Ada satu pertanyaan. Kenalkah Anda dengan Tuhan? Tuhan Yesus. Sudah kenal belum sama Tuhan Yesus? Coba ambil waktu merenung sebentar. Tanya pada dirimu masing-masing. Jujur dengan diri masing-masing. Kenal enggak engkau dengan Tuhan Yesus? Saya mau tanya, coba jawab dari hatimu masing-masing. Kenal enggak Anda dengan Tuhan Yesus? Gampang kok saudaraku. Orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, Tuhan aku kenal Tuhan. Dari mana? Itu yang tiap pagi aku renungkan firman-Mu, aku baca perkataan-perkataan-Mu. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataan-Mu bertumbuh di hatiku. Orang yang punya relationship, punya persekutuan, punya waktu saat teduh dengan Tuhan, kenal Tuhan. Loh Tuhan aku ngerti, engkau pernah ngomong begini, engkau pernah ngomong begitu. Maaf saudaraku, sekalipun kau Kristen, lahir Kristen, Alkitab lo gak tahu dijamah sama sekali, gak tahu diwoco nek eling tok sak sempeti. Bagaimana kenal sama Tuhan? Bukan hanya baca Alkitab, Tuhan aku kenal engkau Tuhan. Engkau kan yang menyadarkan aku, dulu aku nakal, terus ketika dalam perjalanan kerja kejungkel jatuh, kebentur kepalaku. Ya lu bisa ngomong gitu. Itu kan kamu. Mengizinkan itu sehingga aku jadi sadar melalui ini misalnya. Ini maksudnya apa? Anda punya enggak pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? Loh Tuhan, engkau kan yang waktu itu panggil aku. Waktu aku umur 20 tahun, saya ngalami. Engkau umur 20 tahun, aku 20 tahun, engkau panggil aku. Tuhan. Saya ngalami, saya pernah kesaksian kan, suatu ya ini misalnya, tapi enggak harus seperti saya nanti cerita, kadang beberapa anak, saya enggak ngalami gitu. Nanti seolah-olah harus cari yang seperti itu, enggak. Coba, Anda punya enggak pengalaman dengan Tuhan Yesus? Sebab dia hidup, buktikan bahwa Yesus itu hidup. Loh, ini yang nuntun aku hidupku selama ini. Loh Tuhan, engkau yang mimpin aku sampai aku jadi pendeta. Engkau yang mimpin aku sampai aku datang ke Gunung Galunggung, Gunung Gedangan ini. Mbak Mimi bisa ngomong, engkau yang, aku kenal engkau Tuhan. Bukankah engkau yang menuntun aku enggak masuk kerja lagi di Balai Kambang, apa namanya itu? Aku enggak, itu aku kenal engkau Tuhan. Loh, saudara bisa ngomong begitu enggak? Ini contoh sederhana gitu loh saudaraku ya. Amin saudaraku. Makanya kita enggak bisa sekedar KTP Kristen. Ya toh? Engkau kenal aku, engkau sama kenal Bapa. Engkau lihat aku sama dengan engkau lihat Bapa. Aku ke sana kembali. Nanti engkau ikut aku. Gimana caranya? Itu kamu sudah memiliki aku ya sudah memiliki Bapa. Bersekutu dengan aku sudah sama dengan bersekutu dengan Bapa. Kenapa ayat 10-nya ini saudara kuncinya?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini loh kesatuan Yesus dengan Bapa. Tidak tahukah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Dijelaskan lagi. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku Selama sendiri. ini aku ngajar kamu, termasuk barusan ngomong ini tadi. Itu tidak aku ngomong dari diriku sendiri. Tetapi dari Bapa. dari Bapa. Yang diam di dalam aku, Bapa yang diam di dalam aku. dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang di dalam aku ini, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar nabi yang seizin Allah buat mujizat. No. Bapa yang di dalam aku. Bapa itu tinggal di dalam aku di dalam Bapa. Ini kesatuan Bapa dengan Yesus sebagai Sang Firman. Apa yang aku kerjakan, aku ngomong bukan dari diriku, Bapa itu loh yang ngomong melalui aku. Loh karena Bapa itu kan roh. Kamu loh kenal Bapa karena lihat aku. Bapa itu yang dalam aku yang buat mujizat-mujizat ini, itu Bapa, mujizat Bapa, tapi melalui aku. Diam di dalam aku. Itulah imannya orang Kristen kepada Bapa, Allah Bapa di dalam Yesus. Amin, saudaraku? Itu. Bapa di dalam aku. Ayat ini bisa dijelaskan Rasul Paulus luar biasa oleh hikmat Tuhan, ya, oleh pewahyuan dari Tuhan Yesus. Coba dua ayat di Kolose, Kolose 1 ayat 9 gampang. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Coba buka dua ayat itu. Ini sering harus hafal nih. Yuk. Karena seluruh kepenuhan Allah, Allah itu ya kita panggil Bapa. Seluruh kepenuhannya. Tinggal berkenan diam di dalam Dia. Di dalam Dia, Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara Di jasmania. dalam Dia, Tuhan Yesus, berdiam secara jasmani, itu bahasa Yunani soma, tubuh. Tubuhnya Yesus ini ada yang diam di dalamnya. Kalau di dalam dirinya Chandra, yang diam rohnya Chandra. Tapi karena percaya Yesus, Yesus ikut diam di situ. Amin, Chandra. Wah, amin. Dan Yesus di dalam hatimu. Oke, berdiam secara jasmania, secara tubuh ini. Seluruh kepenuhan kealahan. Ya, termasuk Allah dan rohnya. Karena Roh Kudus itu ada di dalamnya Allah, seperti manusia nih, itu di 2 Korintus juga ada. Roh manusia di dalam diri manusia itu. Roh Allah ada dalam diri Allah juga. Seluruh kepenuhan Allah itu diam di dalam Yesus ini. Makanya dia ngomong, kamu lihat aku, kamu sudah melihat Bapa atau Allah itu. Makanya sebut anak Allah. Allah dalam rupa manusia itu loh yang disebut anak Allah itu. Paham saudaraku? Karena hari Minggu kemarin saya nggak ada pengajarannya. Motivasi aja. Saya itu harus supaya jemaat ini ngerti gak sampai orang Kristen. Jadi satu ini sudah kejawab sebenarnya. Untuk apa Yesus naik ke surga? Kembali kepada Bapa. Ya, saya tunjukkan satu ayat lagi. Yohanes 13 ayat ini aja. Yohanes 13 ayat 33. Yohanes 13 ayat 3. 13 ayat 3, saya tadi kelewatan yang ini. Ini kesimpulan sebetulnya ini. Kesimpulan dari Yesus kembali ke surga, kembali pada Bapa. Baca. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Bapa, sebentar ya, menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kuasa kepadanya, kemuliaan. Karena apa? Bapa sudah ada di dalam, tinggal di dalam Yesus. Serahkan segala sesuatu kepada Yesus. Itu nanti penghakiman segala macam. Makanya itu jawabannya kenapa nanti Tuhan Yesus datang menghakimi, menjadi hakim. Karena segala sesuatu sudah diserahkan pada Tuhan Yesus. Yesus yang mengerjakan ya tugas-tugasnya Allah, istilahnya gitu. Gampangnya gitu aja. Loh, mencipta. Penciptaan itu kan kerjaannya Allah. Pada prakteknya kita sudah belajar siapa, saya bahaskan dalam khotbah Tritunggal yang mencipta. Siapa yang menciptakan? Sang Firman. Siapa Sang Firman itu? Tuhan. Segala sesuatu diserahkan padaku. Nanti lain kali kita akan perdalam lagi. Yesus tahu Bapaknya menyerahkan salah satu padanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Datang dari Allah, dari
Bapa. Kembali kepada Allah. Ya. Dan tadi yang pertama, nanti langsung kedua habis ini. Gampang jelasnya. Kita sudah dapat gambaran. Datang dari Allah, kembali pada Allah. Yang pertama untuk apa? Menyediakan tempat. Tadi ingat kita tempat itu bicara apa? Ayo, sing ngomong omah. Omahmu kok kaya apa ya? Wis, gak goblok nih saya. Sorry ya. Enggak, tempat itu bicara space, bicara apa? Kita diberi ruang, kita ada apa ya? Kita diberikan hak untuk masuk kerajaannya. Kita bersama Dia, ada tempat bersama Dia. Yesus kembali kepada Allah. Kita, kemana aku pergi kamu ikut. Amin, saudaraku? Ini janji Tuhan. Makanya Kristen itu artinya mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kita ingkar ikut Yesus, ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang pertama kan jelas ya, kita disediakan tempat, ikut Yesus. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk mencurahkan rohnya. Dia berikan roh kudus. Kisah Rasul 2 ayat 33. Saya sudah pernah bahas ini. Tapi mesti waktu bahas ini waktu selalu habis ya. Kalau bicara Yesus dan Roh Kudus selalu terakhir soalnya. Mesti Yesus dan Bapa dulu. Oke. Kisah Rasul 2:33. Setelah ini kita berdoa. Perjamuan kudus, siapin perjamuan kudusnya biar enggak terlalu lama. Jadi saya selesai, nanti Pak Hari saya bantu ya, Pak Asnan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Iya, ini Tuhan Yesus. Ditinggikan, ini istilah, bukan berarti Yesus diangkat gini. Kadang-kadang lu saudaraku ya. Ini bocah ini harus ngerti. Orang yang di luar itu sering kadang ngaco. Itu istilah. Duduk di sebelah kanan, tangan kanan ditinggikan. Ya. Itu istilah seperti tangan kanan itu artinya wakil. Ya. Ini sumbangannya Mas Immanuel ya. Kemarin kita fellowship sama Mas Immanuel di Solo juga. Saya mau upload fotonya. Lupa saya. Oke, sudah kelewat. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Maksudnya dimuliakan. Ya, kembali kepada Allah. Oh ya, nih, sorry saya kelewatan, saya tanya dulu ya, saya minta maaf ya. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5, biar cepat aja. Harusnya baca mulai ayat 1, 2, 3, 4 ya, tapi langsung ayat 5 aja. Coba baca ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada. Dunia ada. Karena Yesus mau kembali kepada Bapa. Ya, ayat 1-nya itu coba. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya toh. Untuk mempermuliakan maksudnya apa? Yesus kembali kepada kemuliaannya sebelum dunia dijadikan tadi. Yaitu sebagai apa? Berarti Yesus itu sebelum dunia dijadikan sudah punya kemuliaan. Berarti sudah ada gitu loh. Yesus bukan baru ada waktu Natal lahir dari Maria, itu tubuhnya. Tetapi Yesus eksistensinya sudah ada sebagai Sang Firman itu loh yang harus dimengerti. Dan itu kembali kepada Bapa. Dan yang luar biasanya waktu balik kita diajak, amin. Naik kereta. Aduh senangnya naik kereta besar, buatan Tuhan, dibawa pakai kereta nih. Sopirnya Yesus, jalannya lurus, Siratal Mustaqim. Apa? Siapa mau ikut? Siapa mau ikut di sini? Siapa mau ikut Tuhan Yesus? Amin. Wow. Terus pergi ke surga. Oh, enggak usah terus celakanya. Pergi ke surga, celaka kan yang enggak mau ikut. Kembali ke Bapa. Amin, saudaraku. Lah, cuman kalau situ kan solo ikon nanti kelak kan nanti bangku surga. Lah sekarang itu loh, lah Roh Kudus ini penting, saya waktunya enggak cukup ya. Waktu kembali kepada Bapa. Kita ke Kisah Rasul 2:33. Ayo. Kisah 2:33. Kembali pada Bapa sebelum mengajak kita, Tuhan Yesus itu ngasih jaminan. Roh Kudus, rohnya iki loh jaminannya. Nek aku sudah janji, saya ini habis memperpanjang kontrak kios depot tempat saya usaha. Saya minta suratnya. Gimana misalnya beanan tok. Oh ya Mas Agung saya kirimkan nanti. Wah, nek gak ada meterai, gak ada suratnya nanti ini buktinya apa ya? Diusir kan bisa loh.
Ya toh nggak ada buktinya, hati-hati loh. Pak Hari waktu sapi apa itu nggak ada di hitam tas putih. Akhirnya ya apa Pak? Hewe-hewe aja. Ya sudah hilang. Coba hitam tas putih. Misalnya nih contoh. Ya ini meterainya ini. Roh Kudus. Nanti ayat yang lain ya, itu banyak. Cari Roh Kudus meterai ada itu. Sebagai meterai Roh Kudus itu, jaminan bagi kita untuk memperoleh segala sesuatu. Coba baca ini dulu. Yesus naik ke surga mencurahkan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang telah, saudaraku? Yang telah maka dicurahkannya. Ini Tuhan Yesus. Yesus mencurahkan setelah ditinggikan oleh Allah, maksudnya dimuliakan kembali. Ini bicara kenaikan ke sorga. Naik ke sorga, kembali kepada Bapa, dalam kemuliaan sebelum yang dijadikan sebagai Sang Firman. Setelah kembali pada Bapa, mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, seperti yang kamu lihat dan dengar lah. Saya tutup. Untuk apa Yesus mencurahkan Roh Kudus? Wah, harus cepat ini. Ayatnya banyak ini. Coba saya lihat 2 Korintus pasal Efesus ini, yang Efesus 1 ayat 14. Yang terakhir, musik bisa maju. Ya, siapin. Efesus 1 ayat 14. Habis ini kita perjamuan kudus, setelah itu perjamuan kasih. Efesus 1 ayat 14, baca. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus itu seperti jaminan, adalah jaminan. Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan Yesus waktu kembali pada Bapa, itu rohnya Bapa melalui Yesus. Ya makanya sebut roh Yesus juga boleh. Karena keluar melalui Bapa dan Yesus, keluar untuk dicurahkan sebagai jaminan bagi siapa? Bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yaitu sampai jadi miliknya Allah. Tadi lo bersama Bapa tadi lo selama-lamanya. Amin. Yes. Wah kamu nih nggak bisa kerja sama. Yesus Tuhan. Ayo. Ditinggikan. Main apa nih? Dicurahkan dan nolong selalu.